mungkin Pak Kawian mengatakan anak sekarang ini memang apalagi khususnya kasus RD ini memiliki potensi kecerdasan yang cukup tinggi. Tapi apakah pembinaan saja cukup untuk melihat, apalagi tadi Mbak Oriza sudah menyebutkan ada sejumlah kondisi yang terjadi di zaman saat ini. Anak ini sudah berubah, kemudian kita tidak bisa mengikuti lagi seperti pola yang dulu. Apa sebenarnya yang diperlukan? Karena anak-anak kan kalau masih pembinaan potensial saja, jelas semuanya gitu ya. Jadi kita memperlakukan anak itu seperti efek tabula rasa, pada dasarnya itu seperti selembar kertas putih yang mewarnai demikian ruwet itu kan lingkungan ya. Apalagi misalnya tadi tidak ditambah dengan pola asuh yang baik. Dengan berjalannya waktu anak menjadi terpapar dengan banyak trauma, tekanan hidup, kompleksitas, situasi ketidakpastian, perubahan yang demikian cepat, kemudian paparan-paparan yang banyak sampahnya, terutama gadget dan internet, ya jadinya seperti anak-anak ini gitu. Tetapi tadi sekali lagi saya selalu menekankan berulang-ulang dimanapun media, penanaman nilai hidup, misalnya kemandirian, kedisiplinan, kepatuhan kepada orang tua, hormat kepada orang tua, kerja keras, apapun itu namanya value, nilai hidup gitu. Ya saya nggak tahu ya seberapa derajat nilai-nilai itu ditanamkan kepada anak dari orang tua. Setidaknya misalnya ada terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak gitu, malah melakukan memvideokan. Kalau misalnya kita mengajarkan belas kasihan, mungkin itu akan dicegah dong gitu. Nah ini yang sebetulnya menjadi penanda utamanya gitu. Jadi kalau misalnya dibina, apakah itu akan bisa membuat anak menjadi maksimal, menjadi baik? Kemungkinannya jujur masih 50-50 karena kita percaya sebagai psikolog itu hal yang bisa merubah perilaku adalah motivasinya. Apakah anak ini memiliki motivasi yang cukup kuat untuk berubah? Nah sekali lagi kalau memang ada pemeriksaan psikologis dari pihak yang berwenang gitu ya di kepolisian, harusnya akan dicek sebetulnya apa sih yang ada di mindset dia. Apa anak seumur gini dia nggak tahu, oh ini aku jadi pengedar ya namanya, oh aku nggak ngerti cuma disuruh ngirim-ngirim, apa ya cuma begitu. Jangan-jangan memang mindsetnya sudah salah. Kalau memang mindsetnya sudah salah, pasti tindakannya mau bagaimanapun akan salah dan tetap salah. Jadi yang harus diperbaiki adalah akar dari aspek mental, yaitu mindsetnya. Nah kita kan saya nggak tahu nih mindsetnya udah seberapa jauh. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bapak Kawian misalnya, iya ini anak-anak betul dari aspek hukum ya kita saya tidak terlalu bisa ikut campur dalam hal itu. Tapi anak-anak yang dimaksud mungkin mohon maaf ini secara tinjauan umur kronologis loh. Sedangkan tadi kita bicara sepakat bahwa di era VUCA umur kronologis sudah sangat tidak bisa diprediksikan lagi akan bisa sesuai dengan umur mental. Oh kalau anak 5 tahun ya paling ya kebiasaannya ngerengek, manja, minta-minta, ya kan, pemalu, penakut, nggak bisa kayak gitu juga misalnya. Oh anak 15 tuh paling begitu-begitu aja lah pergaulannya seperti anak remaja umur era 70-an, 80-an, nyatanya kan tidak. Kalau kita, saya kan praktisi ya, kita bicara saja misalnya intinya bahwa perkembangan kriminalitas remaja dan mohon maaf gangguan jiwa pada anak-anak itu sudah bergerak jauh. Kalau saya misalkan dulu melakukan assessment pada tahun 2002 aja, ini 2003 aja, berarti 20 tahun yang lalu gitu ya. Orang-orang dengan orang-orang yang gangguan jiwa berat itu biasanya paling muda 25, 26, itu pun kita ya ampun gitu ya, 30, 40. Sekarang gangguan jiwa berat yang ditandai dengan adanya halusinasi dan waham itu anak 11 tahun, 12 tahun tuh pasien kita banyak loh. Nah jadi kembali lagi kriminalitas, kalau 2010 misalnya kita diwawancara juga di TV One berkali-kali gitu ya, oh ya misalnya remaja SMA menyiram air keras, oke. Sekarang model lagi anak SMP tawuran bawa celurit, lain lagi. Sekarang mohon maaf anak SD nusuk pakai pensil temennya sampai berdarah-darah. Jadi pergerakannya itu sudah demikian memprihatinkan, dan pemirsa juga jangan setiap ada kasus terkaget-kaget, kita sudah harus mulai bergerak memikirkan bagaimana caranya untuk ikut mengubah situasi ini gitu.